Oke teman-teman Moneymaker, kembali dengan saya di channel Moneymaker. Hari ini kita mau ngebahas robot yang menurut saya sangat saya rekomendasikan. Sekalipun robot ini baru, saya juga sudah memantau robot ini kurang lebih 1 bulan sejak robot ini rilis. Dan per hari ini saya mau mereview apa saja yang saya dapat dan saya mau ceritain seperti apa sih robot trading ini. Nah, untuk robot trading yang kita bahas kali ini adalah robot trading Base Trade System atau biasa disebut BTS. BTS sendiri adalah robot kripto dengan pemrograman artificial intelligence yang digunakan untuk membantu kita dalam melakukan trading pada pasar kripto. Kemudian harganya dari robot ini sendiri adalah itu hanya $120 per tahun ya teman-teman ya. Kemudian robot ini pun dia mengambil sharing profit dari setiap transaksi yang terjadi kurang lebih 20% untuk perusahaannya. Nah, juga di sini pun akan disediakan copy trade dan seperti itulah. Kita bisa follow copy trade, kita juga bisa jadi master copy trade seperti itu dan ada syaratnya ya, jelas tentu teman-teman ya. Nah, kedua, robot ini itu dibuat di Amerika oleh orang Amerika katanya. Kemudian dibawa ke Indonesia, dibuatlah sistem jaringan. Jadi ini introduce sedikit soal BTS robot. Oke. Nah, kelebihan dari BTS robot, benefit ya, keuntungan dari BTS robot ini yang ditawarkan, kalau dari PDF yang dibagikan, itu yang pertama adalah dia bekerja 24 jam sehari otomatis ya, selama 7 hari. Terus, trading di spot market. Teman-teman tahu kalau dalam dunia trading, spot market itu menurut saya resikonya kecil, karena dia tidak pakai leverage, tidak pakai daya ungkit, dan tidak pakai margin ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian dana berada di kontrol kita. Kenapa? Karena dana itu ada di exchanger gede. Yang saat ini open itu baru Binance, tapi buat saya Binance sudah gede. Nanti katanya mereka akan bekerja sama dengan exchanger-exchanger besar lainnya seperti Huobi dan lain sebagainya. Jadi dana itu termasuk sangat aman karena tidak ada di platform ini. Lagi, saya juga merekomendasikan teman-teman, kalau memilih robot, jangan pilih robot atau apapun platform yang titip dana di platformnya. Kalau bisa memang berbeda. Dan ini BTS sendiri berbeda robot dengan platform kita naruh duit. Jadi kita hanya menjalankan aplikasi BTS-nya yang terkonek di Binance kita. Jadi wallet kita utuh gitu kan. Saldo kita utuh. USDT kita ada di exchanger, ada di wallet kita. Seperti itu teman-teman. Kemudian dia juga bukan sistem ROI ya. Jadi tidak ada berapa persen, kita balik modal berapa, enggak. Jadi kita hanya beli robot, dikonek ke akun exchanger kita, dan kita sendiri yang mengontrol penuh. Terus ada AI sinyal dan market watch. Jadi BTS bot menggunakan sinyal entry dalam mengambil posisi trading. Jadi dia nggak ngasal ngambil posisi, dia pakai posisi sinyal ya. Dia pakai sinyal baru dia entry. Menggunakan indikator pergerakan harga, serta menggunakan sistem market watch AI untuk memantau serta membatasi pasar mana yang memiliki peluang sesuai sinyal. Nah, ini menurut saya agak keren nih, agak unik dan agak beda dibanding robot-robot sejenis atau kakak-kakaknya dia nih. Karena kita udah tahu ada beberapa robot yang seperti ini. BTS bukan yang pelopor ya, tapi menurut saya sistem yang barusan ini saya baca itu yang menurut saya keren. Oke, langsung saja ke kelebihan dan kelemahan menurut saya selama saya menggunakan BTS. Yang pertama adalah ini yang buat saya menarik itu tadi. Ada AI sinyal dan market watch. Platform-platform sebelumnya biasanya open posisi itu tidak pakai analisa. Jadi kita setting koin tertentu langsung buka, jual, beli, jual gitu doang. Jadi yang itu saya bilang robotnya barbar ya, nggak pakai analisa. Jadi dikatakan robot menurut saya nggak tepat, lebih tepat asisten trading lah ya. Oke ya, kalau di sini menurut saya keren nih. Kenapa? Karena dia punya namanya AI sinyal ya. Jadi ada entry itu open first buy itu by analisa. Jadi untuk menentukan dia entry di pair apa, di koin apa itu by analisa. Jadi nggak asal entry. Nah, kerennya di sini saat ini memang baru tersedia mungkin sekitar 11 koin. Jadi kalau teman-teman memilih 11 koin, misalkan ya, settingan custom, teman-teman bisa nentuin mau main di berapa pair, 2, 3, atau 4. Dan nanti sistem AI-nya ini atau robotnya ini yang memilih dari sekian banyak koin itu apa yang akan ditradingkan. Saat ini sih infonya baru 11 dan akan ditambah koin-koinnya. Jadi enaknya gini bahasa kasarnya, kita cuma milih mau main berapa koin, sisanya yang milih koin apa yang dimainkan itu benar-benar dari robot. Dan ini buat saya keren banget, nggak asal entry, nggak asal masuk market, tapi dihitung dulu. Ya kan? Walaupun namanya kita masuk ke market, tidak semua prediksi benar, tapi minimal ada filter awal, yaitu ada algonya.
Nah, ini keren nih menurut saya. Ini kelebihan yang belum ada di teman-temannya atau senior-seniornya. Ini bener-bener menurut saya gebrakan bagus ya. Dan ya mantep nih. Saya prefer ngarahin teman-teman pakai ini karena yang poin pertama ini. Dia nggak asal entry, dia bener-bener ngebaca pasar dulu baru dia merekomendasikan dan dia membuka posisi yang menurut dia udah mantep. Yang kedua, robotnya murah banget, 120 US dollar untuk 1 tahun. Dan itu bebas teman-teman mau deposit dari 250 per pair, satu pair ya, sampai 1 juta dolar, 2 juta, tergantung kekuatan saldo teman-teman ya, kemampuan teman-teman punya duit ya ibaratnya untuk mau trading. Nah, itu botnya murah banget. Jadi buat saya ini keren. Nah, yang ketiga adalah yang keren karena dia main di market spot, ini anti MC. Nah, kita tahu nih baru-baru ini banyak robot yang MC bukan karena brokernya jelek, tapi menurut saya karena algo robotnya dan memang robot-robot yang menggunakan leverage tuh biasanya resikonya MC. Tapi kalau ini karena main di market spot, menurut saya untuk MC hampir nggak mungkin. Ya kan, yang ada paling floating loss. Nanti saya bahas di kekurangan. Tapi menurut saya ini sudah termasuk kelebihan, dia anti MC. Oke, yang keempat, sulit untuk scam. Karena dana kita itu tidak ada di platform dia. Dana kita ada di pihak ketiga yaitu Binance saat ini. Exchanger, nanti akan ada exchanger lain. Jadi agak sulit untuk scam. Kalaupun dia mau scam, dia mau kabur ya, dia cuma bawa lari uang 120 dolar. Dan buat saya itu nggak worth it untuk skema-scam seperti itu. Jadi bisa dibilang ini juga bukan money game. Dan teman-teman nggak usah khawatir di MC dan scam ya. Oke, seperti itu. Yang kelima, kelebihannya, dia juga bisa follow master copy trade. Ya, walaupun fitur ini sedang disiapkan. Kenapa? Untuk menjadi master copy trade di sini, setahu saya, itu butuh punya pengalaman minimal 1 bulan dan punya profit kurang lebih 10%. Jadi kalau teman-teman pengen dapat penghasilan lebih dari master copy trade, settingan teman-teman dicontek dan dapat commission, nah teman-teman bisa deh pakai ini untuk nambah income. Nah, kemudian yang keenam, bot ini menurut saya cocok banget untuk awam. Kenapa? Karena money management tersetting otomatis. Saya pakai platform seperti ini sebelumnya, ya kan? Biasanya kesalahan tim saya, teman-teman money maker adalah mereka nggak punya pengalaman untuk setting. Jadi yang paling pengaruh adalah masalah first buy-nya, masalah money management. Entry awal berapa? Ketika harga turun, averaging berapa kali? Turun lagi averaging berapa? Kadang nggak sampai trading plan-nya, sampai step kesekian, ini saldo balance sudah habis. Ya kan? Jadi mau diinjek dana berapapun, kalau sudah entry buy-nya salah, terus margin configuration-nya salah, sudah settingan marginnya udah salah, mau kita suntik saldo berapapun, tetap habis USDT kita. Nah, buat saya di sini tuh udah dihitungin. Jadi kita untuk awam, teman-teman bisa milih nih, misalkan mau masukin saldo berapa, nah udah nanti otomatis first buy-nya akan ketemu. Dan itu otomatis, itu yang buat saya kaget. Wah, ini keren nih, untuk teman-teman yang awam saya nggak takut mereka nyangkut terlalu lama gitu kan. Nah, terus apa? Yang nomor 7, saldonya kita bisa ditentukan setiap settingan bot. Karena kan gini, kadang ya teman-teman di Binance itu kan nggak semua saldo kita alokasikan untuk trading robot ya. Kita juga biasanya beli koin atau hold koin gitu kan. Atau punya amunisi untuk nyerok koin ketika turun. Ya kan? Nah, pengalaman saya pakai platform yang sebelah itu ketika harganya turun, koin USDT saya habis. Jadi saya nggak bisa beli di bawah secara manual dan secara aplikasi juga nggak bisa beli. Habis. Hanya bisa berdoa berharap dia balik arah. Nah, kalau di sini kerennya, teman-teman misalkan nih punya saldo 10.000 US dollar. Nah, 5.000 teman-teman sudah alokasikan untuk jaga-jaga nih, saya pengen beli koin, beli nyerok atau untuk hold koinnya, 5.000. Nah, hanya menggunakan 5.000 dolar aja teman-teman udah bisa setting tuh. Oh, 5.000 yang saya mau pakai trading di robot BTS. Dari 5.000 pun, ini kerennya, kelebihan ke-8 adalah setiap settingan bisa di-set. Misalnya, saya mau pakai cara satu nih, karena kan di sini satu akun bisa dengan 5 settingan. Dan setiap settingan, teman-teman bisa tentukan balance yang mau digunakan, maksimal balance. Contoh, tadi 10.000, 5.000 saya hold ya, saya pegang USDT di Binance untuk jaga-jaga kalau saya mau beli koin-koin favorit saya. Nah, 5.000 ini yang saya alokasikan buat BTS. Dari 5.000 ini, misalkan nih, ya kan, satu saya copy master A, ya kan, saya copy dengan balance 1.000. Satu saya settingan default dengan balance 1.000. Nah, 3.000 saya bikin settingan custom A, custom B, custom C. Saya punya settingan sendiri. Saya bisa targetkan juga koin apa yang saya mau beli di sana. Misalkan yang satu ini koin Ethereum BTC, yang ini koin apa, ini koin apa. Jadi itu
kita udah bisa atur. Jadi kita money manajemennya menurut saya sehat banget. Kelebihannya ini yang menurut saya mau kasih tahu ke teman-teman. Nah, langsung ke kekurangan ya teman-teman ya. Tetap ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah tetap bisa floating loss. Sekalipun money management diatur, buat teman-teman nggak cepet floating loss, tapi bukan berarti tidak akan floating loss. Tetap bisa, kenapa? Ini market tergantung dari arah koin. Tapi dengan money management yang benar, kalaupun floating loss, teman-teman tetap bisa nyerok di bawah. Apalagi udah dipisah tadi, punya balance cadangan. Nah, ini kerennya di robot BTS ini. Yang kedua, kekurangannya adalah robotnya masih baru. Per video ini saya buat, kurang lebih itu sudah baru berjalan 1 bulan. Ya kan? Baru berjalan sebulan, tapi nggak usah khawatir. Kalau robotnya baru, yang penting exchanger-nya kan udah exchanger ternama. Nah, robot sistem ini masih baru, tapi di balik kekurangan ini, dari robotnya baru juga ada potensi dong, teman-teman. Kalau kita lihat sebuah market yang baru, teman-teman yang seorang networker mau jalanin bisnis ini mantap banget. Ya kan? Kedua, banyaklah kelebihannya. Tapi kekurangan lain selain baru, yaitu aplikasi sedang disiapkan untuk launching, dan banyak fitur-fitur sebenarnya belum lengkap. Tapi udah worth it untuk teman-teman minimal coba. Nah, saya juga connect-kan ini dengan beberapa robot yang menggunakan API juga seperti ini ya kan. Ternyata bisa di Binance bisa pakai 2 bot yang sama berjalan bersamaan, tapi tidak direkomendasikan ya teman-teman ya. Saya tampilkan lagi ya. Ini ada daftar kelebihan kurang lebih, bisa dibaca satu-satu, saya review ulang ya. Pertama, open first buy-nya itu buy analisa. Jadi betul-betul AI, betul-betul itu robot, betul-betul artificial intelligence. Jadi betul-betul nggak ngasal lah, nggak barbar lah ya. Yang kedua, botnya murah, $120. Ya, terus anti MC, ya ini normal ya, seperti platform lain juga kayak gitu. Sulit scam juga sama. Bisa follow master copy trade juga sama. Nah, yang keenam nih yang keren nih, money manajemennya itu otomatis. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang awam. Jadi kalau teman-teman baru, saya rekomendasikan sekali ini. Kenapa? Kalau teman-teman profit juga kami seneng. Kita kan poinnya mau kita grow rich bareng ya. Yang ketujuh ini kelebihannya saldo bisa ditentukan. Nah yang kedelapan, satu akun tuh bisa dengan 5 teknik. Ya kan? Itu keren banget. Jadi kita bisa otak-atik. Ya kan? Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita cukup 1 kali setting, itu sudah connect ke koin-koin yang disediakan. Jadi udah banyak koin. Jadi nggak usah disetting satu-satu koinnya. Nah kekurangannya teman-teman bisa lihat, tetap bisa floating loss, itu juga kekurangan ya. Namanya robot seperti ini, resikonya tetap di floating loss. Floating bukan berarti Anda kehilangan uang, teman-teman tetap pegang aset ya, bukan fisik, teman-teman tetap pegang aset, tetap pegang koin. Yang kedua, kekurangannya juga robotnya baru. Saya sendiri pribadi sih memang menyarankan teman-teman money maker wajib punya robot seperti ini. Ya kan, robot yang trading di Binance, dan ini salah satu robot yang saat ini kami rekomendasikan. Kenapa? Kami sudah pakai beberapa platform, kami seneng dengan robot ini. Kenapa? Kami juga pengen teman-teman grow rich bareng kita. Oke, sekian video saya untuk BTS. Kami akan buat lagi video-video lebih dalam soal BTS, dan kami juga akan buat komparasi dengan robot-robot sejenis ya, biar teman-teman benar-benar bisa tahu benar kelebihan, dan mungkin bahkan kita akan bedah juga marketing plan-nya di video kami yang selanjutnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan biar kita bisa grow rich bareng.